Ya, pemirsa, Kementerian SDM menyebut saat ini terdapat 7 perusahaan pemegang PKP 2B yang terkena kewajiban melakukan hilirisasi batu bara. Adapun total investasi hilirisasi dari ketujuh perusahaan tersebut mencapai 11,47 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan saat ini terdapat 7 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B yang wajib melakukan hilirisasi batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ISDM, Tri Winarno, dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR belum lama ini mengatakan, kewajiban hilirisasi oleh 7 perusahaan sudah menjadi perhatian khusus meski terdapat sejumlah kendala. Tri juga mengakui pengembangan hilirisasi batu bara di Indonesia masih belum maksimal hingga perlu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian terakhir terkait dengan hilirisasi batu bara. Hilirisasi batu bara itu diwajibkan kepada pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi dari PKP 2B. Artinya ini hanya berlaku kepada 6 pemegang PKP 2B generasi 1. Nah ini sampai sekarang memang masih memiliki beberapa kendala. Sampai sekarang masih ada diskusi-diskusi yang perlu, tetapi ini juga sudah menjadi atensi dari dan disupervisi oleh KPK. Tri merinci ketujuh perusahaan itu adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Primako, PT Adaro Indonesia, PT Kideko Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, serta PT Brauko. Adapun total investasi hilirisasi dari ketujuh perusahaan tersebut mencapai 11,47 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 188,67 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita selanjutnya, menakar potensi pengembangan hilirisasi batu bara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Halo Pak Hendra, selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran. Halo Pak Yayan, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu sudut pandang dari Pak Hendra nih terkait dengan kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan batu bara. Silakan Pak Hendra. Iya, terima kasih. Jadi kebijakan hilirisasi batu bara ini suatu niat yang baik, niat yang mulia dari pemerintah yang tentu kami sebagai pelaku usaha yang mitra pemerintah mendukung sepenuhnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini negara yang diberkahi oleh kekayaan sumber daya batu bara baik thermal terutama untuk listrik dan juga coking coal Jadi kita banyak thermal dan mana batu bara itu pada dasarnya digunakan untuk kebutuhan energi yang kita kenal selama ini Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 4 2009 itu terminologi hilirisasi itu yang dikenal adalah peningkatan nilai tambah. Jadi mungkin itu yang lebih tepat sebenarnya nomenklaturnya karena bagaimanapun hilir dari batu bara adalah sumber energi. Nah, dengan berkembangnya dinamika di masyarakat dan juga di pemerintahan, nomenklatur hilirisasi lebih dikenal. Yang mana kalau kita lihat batu bara itu dikonversi menjadi beberapa sumber energi, bisa dia EME, etanol, metanol, dan bahkan bisa diolah, dikonversi menjadi liquefaction atau bahan bakar minyak. Nah, kalau kita melihat kunci dari hilirisasi batu bara ini adalah bagaimana negara dapat memanfaatkan sebesar-besar dari kekayaan alam kita. Kalau nggak salah niat dari pemerintah untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah untuk batu bara adalah agar kita mengurangi defisit impor LPG, itu yang dasar awal. Nah, ini yang membuat pemerintah mendorong beberapa perusahaan yang dapat perpanjangan kontrak generasi 1 PKP 2B ini untuk wajib melaksanakan kewajibannya. Namun di sisi lain, bagi pelaku usaha tentu saja kita harus melihat keekonomian. Nah, ini yang selama ini menjadi tantangan, apalagi kalau kita lihat di dunia, di global ini
gasifikasi atau pengolahan konversi batu bara itu hanya sedikit negara yang sukses ya. Tiongkok tentu saja, tapi Tiongkok pun juga membutuhkan waktu hampir 40 tahun sehingga mereka bisa saat ini advance. Negara lain yang sukses itu Afrika Selatan, tapi itu case-nya berbeda. Mereka pernah diembargo sehingga mau nggak mau mereka memanfaatkan resources sehingga bisa sukses mengelola batu bara menjadi likuifaksi. Nah ini yang tentu saja menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana agar hilirisasi batu bara itu bisa ekonomis sehingga perusahaan-perusahaan dapat melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan. Gitu. Oke. Nah, dari sisi Pak Yayan sendiri melihat bagaimana keberlanjutan lah kalau kita bicara mengenai hilirisasi di sektor pertambangan mineral termasuk di batu bara di dalamnya. Sebenarnya kan ini sudah lama juga sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah cukup mencuat begitu, Pak Yayan. Oke, mungkin kalau kita sedikit review ya bagaimana kinerja sektor batu bara dan kemudian memberikan multiplier impact ya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kita bandingkan di sini ada data dari tabel input-output 185 sektor ini tahun 2010, 2016 dan 2020. Nah, kita lihat multiplier efeknya itu tahun 2010 itu hanya 1,9 kali. Kemudian tahun 2016 itu naik menjadi 2,74 kali. Dan kemudian tahun 2020 itu sekitar 2,8 kali. Jadi kalau kita lihat di sini memang impact-nya tidak sebesar misalkan seperti industri minyak bumi ataupun gas bumi ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa kebutuhan dari sektor batubara itu memberikan daya sebar ekonomi yang relatif besar ya sampai dengan 2,8 kali dan kita lihat signifikan kenaikannya itu memang relatif lumayan besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi komposisi, di sini komposisi yang memang batu bara itu digunakan oleh sektor apa? Nah, di sini sebagian besar misalkan seperti industri semen itu sekitar 14%, kemudian listrik itu sekitar 16% ya kalau misalkan kita lihat forward linkage-nya. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat dari komposisi input yang dibutuhkan misalkan untuk pembangkit dengan sektor yang lain itu ini memang ada kenaikan, terutama untuk tahun 2010 itu dari 4% pada sektor pembangkitan, kemudian naik 2016 itu menjadi 12%, dan kemudian 2020 itu menjadi 16%. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses hilirisasi ini, bahwa sebagian besar industri yang menggunakan batu bara di Indonesia itu masih bersifat ekstraktif. Jadi dia belum menghasilkan nilai tambah, terutama untuk ke industri antara. Jadi industri antara itu misalkan industri manufaktur, jadi itu hanya digunakan misalkan masuk ke industri semen dibakar atau misalkan masuk ke listrik itu dijadikan sebagai energi saja. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa industri ini ketika misalkan dia ingin memberikan nilai tambah, dia harus memberikan multiplier yang lebih besar ya. Karena apa? Karena itu digunakan oleh industri-industri antara lain. Baik, nah lantas kesiapan dari pelaku usaha sendiri, Pak Hendra, bagaimana kalau memang tadi disampaikan ada beberapa pointers data-data begitu pemanfaatan ataupun penggunaan dari batu bara sendiri begitu? Iya, bagi perusahaan-perusahaan yang diwajibkan ya, karena ada perusahaan tertentu ya, dalam hal ini pemegang izin usaha pertambangan khusus kelanjutan operasi produksi PKP 2B yang telah mendapatkan perpanjangan kontrak, mereka tentu komitmen ya untuk siap melaksanakan kewajiban tersebut. Namun yang tadi saya sampaikan bahwa untuk bisa masuk investasi ini tidak mudah karena keekonomian. Ada banyak hal kalau kita berbicara keekonomian untuk hilirisasi batu bara tentu harus dilihat secara utuh. Pertama tentu saja teknologi kita nggak miliki ya. Tadi saya sebutkan ini hanya beberapa negara saja. Bahkan negara-negara produsen batu bara besar seperti India, Australia pun juga tidak ada ya proyek gasifikasi di sana. Nah, dalam hal ini teknologi kita harus menggunakan teknologi luar yang tidak murah. Nah, bagaimana financingnya? Kalau kita bagaimana kita ketahui, hampir semua perbankan lembaga pembiayaan di dunia sudah meninggalkan ya pendanaan untuk batu bara. Nah, sehingga mau nggak mau perusahaan kesulitan untuk bisa mencari pendanaan, apalagi proyeknya tidak murah ya. Kita lihat waktu PTBA itu di atas 2 miliar dolar, bahkan tadi disebutkan quotation dari 7 perusahaan itu kurang lebih 11 sampai 12 miliar dolar dibutuhkan. Nah, dari mana nih duitnya ya? Kemudian
kita lihat juga marketnya, off-takernya. Off-takernya, usaha dalam hal ini kalau gasifikasi, DME, Pertamina. Nah, kerjasama dengan Pertamina tentu pun juga itu membutuhkan tidak mudah ya, karena Pertamina di satu sisi juga sebagai badan usaha memaksimalkan ya profit. Nah, bagaimana juga harga jualnya ya, apalagi nanti DME bisa menjadi sebagai substitusi dari LPG, tentu harga jualnya harus kompetitif. Dan ini proyek tidak bukan proyek singkat, ini bisa 25 tahun, 30 tahun. Nah, ini bagaimana memastikan penjualan harga komoditas, harga jualnya ke depan yang sustainable. Kemudian juga di sisi lain kita juga harus melihat melihat bagaimana pengolahan lingkungannya apa segala, dan banyak aspek yang membuat proyek ini menjadi sangat mahal. Nah, perusahaan siap, nah perusahaan sudah melakukan beberapa kajian-kajian, tentu saja untuk keekonomian ini butuh support full dari pemerintah. Nah, itu dia menarik. Kalau bicara mengenai komponen yang membuat dari program hilirisasi batubara ini mahal, itu di bagian yang mana? Kemudian harga keekonomian yang ideal itu seperti apa, Pak Hendra? Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan produksi batu bara Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati pergerakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Terakhir di 2024 sudah mencapai 835 juta ton untuk produksi batu bara Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia rentang waktu 2019 sampai dengan 2024. Dan selanjutnya, DMO dari batubara sendiri, ini juga dari rentang yang sama, ya cenderung naik, begitu juga seperti produksi batubaranya. Di tahun 2024 sudah menyentuh 233 juta ton untuk DMO batubara Indonesia. Ya, dari pergerakan DMO batubara. Dan selanjutnya kita akan cermati grafis terkait dengan 7 perusahaan batubara yang terkena kewajiban hilirisasi. Yang pertama ada PT Arutmin Indonesia, kemudian PT Kaltim Primakol, PT Adaro Indonesia, PT Kideko Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan juga PT Braukol. Jadi ya, 7 perusahaan yang memiliki kewajiban hilirisasi. Selanjutnya produk hilirisasi batubara dari 7 perusahaan. Arutmin itu adalah metanol dan amonia, kemudian PT Kaltim Primakol produk hilirisasinya metanol, Adaro Indonesia metanol dan DME, kemudian Kideko Jaya Agung amonia dan urea, kemudian Multi Harapan Utama dan Tanito Harum itu adalah semikokas, sementara PT Braukol sendiri adalah metanol. Jadi ya, beberapa data yang sudah kami sampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hendra Sinadia dan Pak Yayan Satyakti. Baik, Pak Hendra, sempat tertunda. Nah, kalau kita bicara mengenai poin ataupun komponen yang membuat biaya hilirisasi bagi perusahaan sendiri itu memiliki nilai yang tinggi atau bisa dikatakan mahal lah, itu komponen yang apa saja? Kemudian harga keekonomian yang ideal yang diharapkan juga seberapa sih, Pak Hendra? Nah, ini menarik ya. Kalau berbicara keekonomian itu kan pada dasarnya terjemahan dari bahasa pasar cuan ya. Jadi atau economically visible. Semua bidang usaha apapun, sektor industri apapun, jika tanda kutip itu ada cuan ya, atau ROI-nya itu bisa cepat, payback period-nya cepat, dan berapa indikator keuangan lainnya itu positif, itu nggak usah dipaksa ya. Perusahaan akan berbondong-bondong dengan sendirinya. Dalam konteks hilirisasi kita lihat, tentu saja setiap mineral ya, komoditas mineral itu punya keekonomian yang berbeda satu sama lain, nggak bisa disamakan. Mineral dan batu bara. Dalam mineral sendiri misalnya nikel ya, kita lihat nikel kan economically visible, jadi berbondong-bondong. Bahkan saat ini kita udah dalam konteks membatasi teknologi RKF karena udah kebanyakan gitu ya. Nah, tembaga berbeda ya, tembaga sangat lambat. Bauxite juga ekonominya berbeda. Nah, batu bara itu juga sangat berbeda. Tadi saya sebutkan ya, dari teknologinya, kemudian off-takernya, harganya bagaimana. Tentu saja ini menjadi komponen semua taut bertaut ya, sehingga membuat
proyek ini menjadi sangat menantang ya, sangat menantang. Bukan economically not feasible, tapi sangat menantang ya. Kami dari pelaku usaha mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Dalam hal ini antara lain pemerintah telah memberikan insentif ya, beberapa insentif fiskal dan non fiskal. Untuk fiskal misalnya royaltinya udah 0%. Tapi apakah itu cukup? Tentu saja menjadi tantangan, apalagi dari sisi hulunya ya, bagi pengusaha perusahaan-perusahaan penambang yang nantinya harus mencari pendanaan sendiri. Ini royaltinya menjadi tantangan juga gitu kan, ada kenaikan buat pemegang IUP dan juga beban-beban biaya lain yang semakin tinggi sehingga membuat perusahaan profit marginnya semakin tipis untuk bisa berinvestasi apalagi di hilirisasi. Kemudian juga ada insentif non fiskal berupa perpanjangan izin usaha ya. Ini saya kira sangat positif. Namun berbicara keekonomian itu tentu tidak cukup karena sangat terkait juga dengan bagaimana financingnya dan juga payback period. Singkat mungkin kalau kita ibaratnya pengusaha harus memilih investasi misalnya ilustrasi $2 miliar untuk hilirisasi batu bara dengan payback period yang sangat panjang. Jika dibandingkan dengan $2 miliar mereka investasi untuk eksplorasi mendapatkan cadangan, itu multiplier ekonominya akan sangat cepat dibandingkan dengan $2 miliar di hilirisasi. Nah, benefit buat negara juga akan lebih cepat mereka mendapatkan PNBP dan lain ketimbang dengan yang satu ini. Tapi kita sudah komitmen untuk melaksanakan. Nah, ini kita sama pemerintah bagaimana sama-sama mencari solusi. Baik. Nah, ini menarik. Pak Ian, lantas dengan beragam tantangan tadi, begitu Anda melihat program hilirisasi di sektor batu bara ini akan seperti apa ke depan? Sementara seberapa besar sih benefit ataupun mungkin peluang-peluang potensi yang bisa dimanfaatkan dengan hilirisasi batu bara sendiri? Mungkin pertama kita harus mendefinisikan dengan baik apa yang disebut dengan hilirisasi itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan pada konsep ekonomi, hilirisasi itu seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Hendra, yaitu penciptaan nilai tambah, artinya bahwa industri hulu dari batu bara itu harus memberikan impact sampai dengan industri hilir, bahkan sampai ke pengguna air ataupun masyarakat. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini definisinya bahwa yang disebut dengan hilirisasi ini berarti ketika dia masuk industri ekstraktif, kemudian dia akan masuk ke industri antara untuk manufaktur. Nah, di sini saya kira ini agak berat ya bagi khususnya industri yang ada di hulu. Karena apa? Karena yang seharusnya demand itu ada di tengah dan kemudian di hilir ini masih kosong. Nah, sehingga seperti tadi dikatakan oleh Pak Hendra bahwa ini gimana off-takernya dan lain-lain. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai industri, economic feasibility ini berarti akan ada sejumlah demand. Nah, di sini bagaimana creating demand khususnya dari sisi katakan sesudah perusahaan ini mampu menghasilkan sesuatu. Nah, kalau misalkan kita lihat demand yang ada di kita, walaupun misalkan ingin dibangkitkan, misalkan seperti tadi ya, ada DME, kemudian juga ada petrokimia. Nah, ini investasi perencanaan khusus yang di antara ini masih kosong. Sehingga saya kira bahwa ini tidak mungkin kita memberikan katakan kewajiban, pasti ada ambang batas ya. Kalau saya katakan mungkin bisa 10 tahun ini. Kalau misalkan dengan pengembangan uang yang sekian, kemudian juga harus creating demand. Nah, ketika creating demand ini itu akan menciptakan pasar lagi. Nah, ini bagaimana tugas pemerintah nih? Bagaimana market creation dan kemudian ada demand stimulation sehingga si pasar yang ada di hulu itu bisa mampu untuk menjual langsung ke industri antara dan dari industri antara masuk ke hilir. Jadi saya kira kalau misalkan di sisi sekarang, misalkan seperti Pak Hendra itu memang pasti akan pusing ya, karena apa? Karena nanti siapa saya jualannya kemana? Gitu, nah itu dia, Pak Ian, butuh kebijakan seperti apa begitu sehingga program hilirisasi batu bara juga bisa berjalan, tapi di satu sisi tadi Anda sampaikan ada meng-create demand-nya sendiri begitu yang kaitannya dengan hilirisasi, produk-produknya bisa diserap juga di market dalam negeri. Yang pertama mungkin harus menghubungi Kementerian Industri. Kemudian Kementerian Ekonomi dan kemudian SDM, karena ini tidak mungkin hanya mengandalkan asosiasi atau Kementerian SDM aja. Karena untuk ini membutuhkan multi stakeholder. Karena misalnya untuk menciptakan efisiensi dari penggunaan energi di sisi hilir, nah ini kan harus kumpul nih. Ketika misalkan ada DMI, ini gimana DMI harus dikembangkan, harus ada stakeholder participation, pembiayaan itu
siapa. Jadi jangan dibiarkan bahwa pengusaha itu sendiri untuk struggle untuk menciptakan pasar sendiri, karena pasar khususnya sektor energi maupun mineral di Indonesia itu tugasnya oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Nah sehingga market creation dan demand creation ini ya tugasnya memang pemerintah, karena itu sesuai dengan konstitusi ya, pasal 33. Oke. Ya. Halo, Pak Yan. Halo. Ya. Baik, itu dia beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yan. Dan terakhir ini Pak Hendra, bagaimana Anda melihat komitmen juga dari pelaku usaha untuk bisa mendukung program hilirisasi di sektor pertambangan batubara? Iya, tadi saya sependapat dengan Pak Yayan ya. Jadi memang harus melihatnya secara holistik nih. Demand stimulation, demand creation ini juga tantangan ya. Dari sisi penambang tentunya komitmen ya, kami tetap komit ya, sudah sedang melaksanakan kajian, pendekatan dengan potensial partner dari luar dan lain-lain dengan lembaga pembiayaan juga. Namun, itu saja, by the way kan penambang hanya sangat paham dengan core bisnis mereka ya, menambang batubara, pasarnya jelas, harganya jelas. Nah, kalau di ME ini kan atau metanol dan lain-lain ini kan bidang usaha yang sangat berbeda. Penambang batubara juga sama sekali nggak tahu struktur marketnya, harganya dan lain-lain. Oleh karena itu memang marketnya harus diciptakan nih. Benar kata Pak Yayan, Kementerian Perindustrian harus dilibatkan juga sehingga kalau demand-nya nanti tumbuh, ini akan menciptakan nanti peluang sehingga keekonomiannya bisa tercapai. Jadi kita laksanakan dari hulu, perusahaan sedang berusaha dengan support pemerintah. Itu saja hilirnya ini yang perlu didorong. Oke Pak, berarti memang masih banyak tantangan yang harus dituntaskan juga nih, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha sehingga tadi bisa menciptakan demand pada saat produk hilirisasi sudah ada, begitu sih bisa terserap juga sehingga tadi harga keekonomiannya muncul, kemudian menjadi daya tarik juga bagi para pelaku usaha begitu untuk masuk ke dalam program hilirisasi di sektor pertambangan batubara. Baik Pak Yayan, kemudian Pak Hendra, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Hendra, Pak Yayan. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perubahan terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.